Sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Prat Kalen Dongkua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Mampu menjadi tempat di mana para ahli dan pemimpin dari banyak faksi didiami oleh Sekte Kaisar Hitam. Pavilion Kaisar Hitam sangatlah mewah. Kelompok Xiaoyan mendecakkan lidah mereka dan memuji ketika mereka masuk melalui pintu yang sangat besar dan melihat ke dalam aula berukuran arena yang luas. Sekte Kaisar Hitam ini benar-benar mampu mengeluarkan uang. Aula Pavilion Kaisar Hitam saat ini sangat bising dan ramai. Cukup banyak sosok manusia yang duduk berkelompok secara tersebar. Perhatian besar diberikan pada tempat orang-orang ini duduk. Hanya orang-orang yang akrab dan mereka yang berasal dari faksi yang sama yang akan berkumpul bersama. Beberapa dari orang-orang yang duduk di meja masing-masing adalah satu-satunya pejuang yang menjelajahi wilayah sudut hitam. Kekuatan orang-orang seperti ini biasanya cukup kuat, karakter mereka juga sedikit eksentrik. Sudah menjadi hal biasa bagi mereka untuk menarik senjata dan saling berhadapan jika mereka berselisih paham. Karakteristik unik dari wilayah sudut hitam adalah kekacauan. Poin ini tidak berkurang sedikit pun bahkan di Pavilion Kaisar Hitam ini. Karena tempat ini telah mengumpulkan sebagian besar ahli dan faksi di wilayah sudut hitam, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa musuh di antara orang-orang ini. Oleh karena itu, wajar jika konflik meletus begitu orang-orang ini bertemu. Cara paling efektif dalam menyelesaikan suatu konflik adalah dengan saling bertarung secara terbuka. Oleh karena itu, kadang-kadang seseorang dapat mendengar suara jernih logam bertabrakan dengan logam di aula yang sangat besar ini. Orang-orang ini mungkin sedang berkelahi, tetapi jelas bahwa mereka masih memiliki alasan dan tahu milik siapa ini. Tidak seorang pun akan peduli dengan pertengkaran atau pertengkaran kecil. Namun, jika masalah ini semakin parah hingga bangunannya akan dirobohkan atau lebih buruk lagi, kemungkinan besar para ahli dari Sekte Kaisar Hitam yang bersembunyi di balik bayang-bayang itu akan segera turun tangan. Kelompok 3 orang Xiaoyan berdiri di pintu masuk dan mengamati aula di mana pertempuran berdarah sengit kadang-kadang terjadi. Tanpa sadar mereka menggelengkan kepala setelah mendengar gelombang sorak-sorai dari penonton sekitar yang sedang menikmati pertunjukan. Wilayah pelosok hitam ini benar-benar tidak memiliki suasana yang damai. Seorang pelayan wanita cantik dengan cepat berjalan mendekat tidak lama setelah kelompok Xiaoyan memasuki Pavilion Kaisar Hitam. Dia membungkuk dan menerima tablet yang diperoleh mereka bertiga. Dia memeriksanya sebelum memberitahu mereka bertiga tentang lokasi kamar mereka sambil tersenyum. Pavilion setan hitam ini sangat besar dan dapat menampung ribuan orang. Lokasi di mana orang akan tinggal dibagi menjadi 3 kategori, langit, bumi, dan manusia berdasarkan kekuatan mereka atau faksi di belakang mereka. Daerah di mana kelompok Xiaoyan tinggal tidaklah tinggi maupun rendah. Itu adalah wilayah bumi. Xiaoyan tidak peduli dengan perpecahan seperti itu. Dari cara dia melihatnya, itu sudah cukup asalkan dia diberi ruang untuk memurnikan pil obat tanpa diganggu. Xiaoyan tidak terburu-buru untuk kembali ke kamarnya karena hari masih pagi. Oleh karena itu, dia menolak tawaran pelayan perempuan untuk membawa mereka ke kamar mereka. Dia memecatnya sebelum memimpin dokter peri kecil dan Ziyan, yang wajahnya dipenuhi kegembiraan dari suasana hidup di sekitarnya, perlahan-lahan melewati aula yang sangat besar. Mereka bertiga melewati aula besar yang bising ini sebelum menemukan meja di samping jendela tempat mereka bisa duduk. Secara kebetulan orang dapat melihat hutan hijau subur di luar dari tempat ini. Angin sejuk bertiup dan menyebabkan kebisingan yang tertinggal di samping telinga mereka menjadi semakin redup. Mereka bertiga baru saja duduk ketika seorang pelayan wanita mengantarkan teh dengan sangat hormat. Pelayanan seperti itu sungguh sempurna. Tampaknya Sekte Kaisar Hitam telah melakukan banyak upaya untuk para ahli yang datang dari seluruh wilayah pelosok hitam ini. Xiaoyan duduk di kursi dan mengangkat cangkir tehnya. Namun, hatinya berulang kali mengingat orang berjubah abu-abu yang dia lihat sebelumnya. Karena jubah abu-abu menutupi orang itu, Xiaoyan tidak dapat melihat dengan jelas sedikit pun penampilannya. Alasan mengapa dia bisa merasakan perasaan familiar yang samar-samar hanya bisa dikaitkan dengan persepsi spiritualnya yang sensitif. Aura orang tadi sangat aneh. Meskipun kelihatannya sangat lemah, seseorang dapat merasakan aura yang tidak biasa jika seseorang merasakannya dengan hati-hati. Saya belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Paling tidak, aku tahu bahwa orang berjubah abu-abu itu jelas bukan orang biasa seperti yang terlihat di permukaan. Dokter peri kecil berbicara dengan lembut. Dia tampaknya tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan di dalam hatinya sementara dia mengamati Xiaoyan, yang mengerutkan kening sambil berpikir keras.
Xiao Yan samar-samar mengangguk. Dia juga merasakan bahwa orang berjubah abu-abu itu agak terlalu tidak biasa. Namun, dia tidak dapat mengingat siapa di antara orang-orang yang dia temui yang memberinya perasaan asing namun akrab seperti ini, tidak peduli bagaimana dia mencoba mengingatnya. Selain itu, di bawah pemindaian kekuatan spiritualnya, dia sebenarnya mengalami kesulitan dalam merasakan kekuatan roh pihak lain. Perasaan seperti ini seperti kabut samar yang menutupi segalanya. Xiao Yan berpikir dalam-dalam untuk waktu yang lama, tapi masih belum mendapatkan petunjuk. Dia hanya bisa menghela nafas sambil berkata pelan pada dirinya sendiri, mungkin aku salah. Sekelompok pria besar dengan aura ganas secara alami menarik cukup banyak perhatian dari orang-orang di aula, beberapa langsung mengeluarkan napas kaget. Apa, tidak disangka bahkan Kuisa dan orang itu telah datang ke kota Kaisar Hitam. Ada rumor yang mengatakan bahwa bintang 1 Dou Huang dibunuh oleh orang ini belum lama ini. Geng Kui Wolf semuanya kejam. Saya tidak tahu bagaimana bocah itu menyinggung perasaan mereka, tetapi kemungkinan besar dia akan mengalami kesulitan hari ini. Pria besar bertelanjang dada yang dipenuhi aura ganas, seperti serigala haus darah, datang ke sisi meja kelompok Xiao Yan di bawah fokus banyak mata. Bang, sebuah kaki besar diayunkan dengan keras dan menghancurkan meja tempat mereka bertiga berada. Serpihan kayu beterbangan. Pria parubaya yang wajahnya memiliki beberapa bekas luka adalah orang yang sangat murung. Matanya seperti pisau saat menyapu Xiao Yan sebelum suara yang keras bergema di wilayah aula ini. Bajingan kecil. Apakah kamu orang yang membunuh seseorang dari Kui Wolf